Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 24 April 2022. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu, Kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Satreskrim Polres Lubuk Linggau selama 2 minggu Ramadan ini berhasil menangkap 10 tersangka dengan 18 kasus kriminalitas yang terjadi di kota Lubuk Linggau. Satreskrim Polres Lubuk Linggau mengadakan press release Senin 18 April 2022 di Mapolres Lubuk Linggau. Dalam press release ini terungkap 18 kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Lubuk Linggau, dengan 10 tersangka yang berhasil ditangkap. 10 tersangka yang berhasil diamankan tersebut yaitu Alfiansa warga Perumnas Ramadhani Blok J Kelurahan Lubuk Tanjung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Selanjutnya Samsul Bahri, warga Jalan Pengayoman Kelurahan Tabalebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Kedua tersangka ini terlibat 4 kasus pencurian kendaraan bermotor di 4 tempat kejadian yang berbeda-beda. Salah satunya di Kelurahan Dempo yang dilakukannya Minggu 21 Februari 2022. Kemudian tersangka Firza Saputra, warga Jalan Yosudarso Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1. Tersangka terlibat pencurian emas di Jalan Raya Tugu Mulyo, Kelurahan Eka Marga, Kamis 14 April 2022. Selanjutnya Gilang Kesuma, warga Jalan Bromo, Kelurahan Karya Bakti, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Tersangka ini terlibat kasus penganiayaan di warung bakso korban yang berada di Jalan Kenanga 2, Kelurahan Batu Urip, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Minggu 14 April 2022. Selanjutnya Rudiansyah, warga Jalan Mangga Besar Lintas Kelurahan Kenanga 3, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Tersangka pencurian 2 unit mesin blower AC yang berada di Jalan Mangga Besar Lintas yang terjadi Kamis 31 Maret 2022. Kemudian Kurniawan dan Tridianto. Kedua tersangka ini terlibat pembobolan rumah warga di Jalan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2 pada Minggu 20 Februari 2022. Selanjutnya Okta Sukar. Tersangka terlibat pencurian outdoor AC di Jalan Sukirno, tepatnya belakang SMP 2 Lubuk Linggau, pada Jumat 15 April 2022. Bobby Hardika, tersangka yang terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi Sabtu 16 April 2022. Dan yang terakhir Ali Alfian Mahendra, terlibat kasus masuk rumah warga dan mencuri dompet berisi uang 1 juta rupiah yang terjadi di Bengawan Solo, Kelurahan Ulak Surung pada Minggu 20 Maret 2022. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi didampingi Kasat Reskrim AKP M. Romi menjelaskan bahwa 10 tersangka tersebut merupakan hasil ungkap kasus mulai 12 April sampai 18 April 2022. Beragam kasus tersebut selain kasus pencurian dengan pemberatan ada juga kasus pencurian dengan kekerasan. Untuk itu dihimbau kepada warga terutama ibu-ibu agar tidak menggunakan perhiasan yang mencolok saat keluar rumah. Kasus curanmor, ya, kasus curanmor di mana kasus curanmor ini tersangkanya tertangkap yang bernama inisial A dan inisial SB, ya. Nah, ini ada 4 TKP, ya. Dia melakukan 4 TKP. Yang pertama di Jalan Patimura, yang kedua di Jalan Depati Said, yang ketiga Masjid Baitul Kholik, yang keempat di depan Masjid Jalan Kenanga, yaitu kasus curat, ya,
kasus curhat Giliran di mana pelakunya atas nama inisial RS dia melakukan sebanyak 3 kali dengan TKP. Yang pertama di Wisma Pratama, yang kedua di Jalan Nangka Lintas, dan yang ketiga kantor PKK Kecamatan Lubuk Linggau Utara. Tim Liputan Silampari TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap 2 pelaku home industri pembuatan pil ekstasi oplosan. Dari hasil penangkapan polisi, ngambil 991 butir pil ekstasi oplosan siap edar. 2 pelaku home industri pil ekstasi, Iwan Darmawan dan Febriansyah, warga Kecamatan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas, akhirnya tak berkutik saat petugas Satreskrim Narkoba Polres Lubuk Linggau menggerebek rumah kontrakannya di Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Jumat 8 April 2022. Hasil penggerbekan tersebut, polisi menyita 991 butir pil ekstasi yang dioplos dengan tinta printer dan pewarna tekstil yang diracik sesuai dengan pesanan pelanggan. Perbuatan melanggar hukum ini telah dilakukan oleh kedua tersangka sejak 3 bulan terakhir. Akibat perbuatan mereka, kini para tersangka ditahan di sel Mapolres Lubuk Linggau untuk diproses hukum lebih lanjut. Kapolres Lubuk Linggau, AKBP Haris Sandi didampingi Kasat Narkoba AKP Hendri dan Kasih Humas AKP Hendri Agus saat pers rilis Selasa 19 April 2022 menjelaskan, kedua tersangka ditangkap Jumat 8 April 2022. Awalnya didapatkan informasi dari masyarakat, makanya dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka. Tersangka saat itu ditangkap di bedeng di Jalan Haji Bustomi RT 8 Kelurahan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Dari hasil penggerbekan, dapat diamankan sebanyak 991 butir pil ekstasi dengan warna yang berbeda-beda. Kedua tersangka melakukan home industry ekstasi, nanti kita jelaskan cara pembuatannya. Home industry ekstasi diedarkan di Lubuk Linggau. Kita tangkap sebanyak 991 butir ekstasi, 991 butir ekstasi, dengan bentuk dan warna yang berbeda-beda. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Mau kasih pemirsa masih di Silampari Sepekan. Diduga nyabuli anak di bawah umur, Bobi Ardika diaman ke Satreskrim Polres Lubuk Linggau karena wong tua korban melapor ke polisi. Bobi Ardika berusia 22 tahun, warga Talang Mandur, Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Ia diduga melakukan pencabulan terhadap pacarnya berinisial SD yang masih berstatus siswi SMP. Tersangka berhasil diamankan petugas Sabtu 16 April 2022 setelah dilaporkan orang tua korban ke Polres Lubuk Linggau. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi saat pres liris Senin 18 April 2022 menjelaskan, korbannya adalah siswi SMP berinisial SD. Tersangka berpacaran dengan korban selama 6 bulan. Mereka bertemu di rumah salah satu temannya. Saat itulah tersangka merayu korban dan mencium korban. Akibatnya timbul bekas merah di leher korban. Saat pulang, orang tuanya menanyakan ada bekas apa di lehernya. Akhirnya korban menceritakan. Mendengar cerita korban, orang tuanya pun tak terima. Kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lubuk Linggau. Sehingga hari itu juga tersangka ditangkap. Kita terapkan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana tersangka inisial
BA ini merayu korban dengan cara diiming-imingi akan dinikahi. Sementara korban berumur 13 tahun, masih bersekolah SMP. Dia melakukan nafsunya dengan cara mencium pipi, mencium bibir, dan mencium kening sehingga membekas warna merah. Ya. Setelah pulang ketahuan orang tuanya tanya, terus dijelaskan oleh tersangka, oleh korban kepada orang tuanya. Setelah itu orang tuanya laporan ke Polres Lubuk Linggau. Sementara itu, tersangka Bobi Hardika mengaku sudah pacaran selama 6 bulan dan baru 2 kali ketemu. Kenal karena dikenalkan teman dan cuma ngobrol. Ya, kamu udah berapa lama pacaran? Udah 6 bulan, Pak. 6 bulan. Ya, terus Selama 6 bulan baru 2 kali ketemu. 2 kali Ketemu. Nah, selama ketemu apa aja yang kamu lakukan? Ya cuma ngobrol, cuma cium aja, Pak. Apa? Cuma cium aja, Pak. Yolanda Monika Putri, Silampari TV. Tim Landak Polres Musirawas berhasil nangkap 3 wong pegawai PLN Gadungan. Tersangka diduga terlibat kasus maling kabel listrik di gardu listrik depan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Tim Landak Polres Musirawas, Senin 18 Maret 2022 berhasil mengamankan 3 orang tersangka pencuri kabel milik PLN Muara Beliti. Ketiga pelaku tersebut Arpa Leosidi, warga pendatang asal Pasar Bangko Kabupaten Merangin Jambi. Kemudian Eko Arianto, warga Kenanga 1 lintas Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Dan Eko Daryanto, warga Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, yang menetap di Kelurahan Sidorejo Kota Lubuk Linggau. Kapolres Musirawas AKBP Ahmad Gusti Hartono melalui Kasat Reskrim AKP Dedi Rahmat Hidayat menjelaskan pencurian kabel tersebut terjadi Jumat 16 April 2022 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dilaporkan ke Polres Musirawas Senin 18 April 2022. Kemudian tim Landak langsung melakukan olah TKP di gardu listrik di depan RSUD Muara Beliti kawasan Argopolitan Center. Saat di TKP didapatkan informasi dari pelapor Amrul bahwa pada Jumat dini hari ia melihat 2 orang mengenakan rompi PLN sedang memasukkan kabel ke mobil Toyota Corolla warna abu-abu dengan nopol BH1744FJ. Melihat hal tersebut, pelapor sempat mengejar mobil itu, namun kehilangan jejak. Sementara itu, berdasarkan keterangan saksi lainnya, petugas mengetahui bahwa mobil itu milik Leo, seorang pegawai PLN namun tidak aktif dan tidak memiliki SK. Mobil milik Leo ini diketahui sering parkir di bengkel di Desa Muara Beliti Baru. Kemudian tim Landak langsung ke bengkel tersebut. Leo sempat hendak melarikan diri namun berhasil ditangkap. Dari hasil interogasi, Leo mengakui telah mencuri kabel PLN bersama 2 orang temannya. Selanjutnya, tim Landak menangkap 2 teman Leo yang berada di Lubuk Linggau. Sekarang 3 tersangka beserta barang bukti diamankan di Polres Musirawas untuk proses penyelidikan. Tim Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumengedi bersama kru yang begai mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.